Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Tepuk tangan. Baiklah anak-anak sekalian, pada kesempatan pagi hari ini ada temanmu yang tidak masuk, tidak hadir? Ada. Atas nama siapa nak? Abi. Apa keterangannya? Sakit. Baiklah, semoga teman kita Adi, kita doakan bersama-sama, semoga cepat sehat dan bisa mengikuti pelajaran seperti biasa. Baik anak-anak sekalian, sebelum materi ini kita mulai, Pak Jen minta kita berdiri bersama-sama. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan. Baik, salah satu untuk memimpin menjadi dirijen lagu. Silakan salah satu. Ikra, silakan. Baik, kita mulai 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita. Silakan duduk kembali. Baik anak-anak sekalian, seperti pertemuan awal kita dulu, kita ada kesepakatan kelas. Salah satu untuk membacakan, silakan Lele. Kesepakatan kelas. Pertama, kami disiplin dengan waktu. Kedua, kami saling menghargai. Ketiga, kami menjaga kelas agar selalu bersih dan tertib. Keempat, kami akan mengikuti pelajaran dengan bersungguh-sungguh. Ya, terima kasih. Baik, inilah kesempatan kelas yang sudah kita sepakati pada awal pelajaran kemarin semester pertama ya. Baik, sebelum materi kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bagi yang beragama Islam, untuk mengucapkan doa, silakan salah satu kelas untuk memimpin. Lele. Marilah teman-teman untuk mengawali pelajaran pagi ini kita berdoa dengan percaya masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Dasar 1945. Nah, diharapkan kalian setelah mempelajari norma dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu yang pertama, Statistik dapat memahami tata nilai dan aturan-aturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang kedua, Statistik mampu memahami tentang pentingnya berperilaku sopan, menghormati hak-hak orang lain, dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang diakui oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga, peserta didik bertanggung jawab dan menghargai serta menjalankan norma-norma di masyarakat. Pada minggu lalu kita sudah membahas tentang materi, yaitu tentang apa? Minggu lalu penetapan dasar negara, yang dimana pada minggu lalu tokoh Ki Bagus Hadikusumo adalah salah satu tokoh-tokoh Islam yang setuju mengubah sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Apa poin-poin pada materi terdahulu? Silakan, Dede. Poin-poin yang didapatkan apa, Nak? Poin-poin yang didapatkan adalah rumusan Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Rumusan akhir 18 Agustus 1945. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Lalu yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Poin rumusan akhir 18 Agustus 1945, kemanusiaan yang adil dan beradab. Baik, kelompok setelahnya apa, Nak? 3. Persatuan Indonesia. Rumusan akhir 18 Agustus 1945, Persatuan Indonesia. Ya. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rumusan akhir 18 Agustus 1945, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Silakan kelompok satunya. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan akhir 18 Agustus tahun 1945, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, baik. Pada materi minggu lalu sudah kalian pahami. Kemudian kita akan memasuki materi berikutnya. Nah, sebelum kita memasuki materi berikutnya, akan Bapak berikan peta konsep tentang materi norma dan undang-undang negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama adalah norma masyarakat, yang kedua hak dan kewajiban pada norma, yang ketiga Undang-Undang Dasar sebagai dasar hukum tertulis, kemudian yang keempat perumusan dan pengesahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang kelima, amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang norma masyarakat. Kemudian akan Bapak setelkan video tentang materi norma masyarakat. Kemudian nanti akan ada video kedua, yaitu tentang kasus atau contoh-contoh norma yang ada di dalam masyarakat. Baik, akan Bapak setelkan video tentang materi norma dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bapak harapkan setelah kalian melihat video di atas, video ini nanti kalian dapat menganalisis. Ketika nanti video kedua ada kasus-kasus antara norma yang boleh dan tidak boleh. Nanti silakan kalian analisis. Kemudian ini materi tentang norma yang mungkin kamu sudah tidak asing dengan istilah yang disebut norma. Namun, apakah kamu sudah tahu apa itu norma?
Nah, kali ini Great Kids bakal membahas tentang apa itu norma, mulai dari pengertian, jenis-jenis, dan fungsinya. Secara sederhana, norma adalah kaidah atau aturan tidak tertulis yang berisi perintah, larangan, dan sanksi. Norma berlaku untuk manusia dan biasanya berlaku di dalam lingkungan masyarakat kids. Oh iya, meski merupakan peraturan tidak tertulis, masyarakat secara sadar mematuhi norma-norma yang berlaku. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Pengertian norma. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Norma dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku yang sesuai dan berterima. Jenis norma. Di dalam masyarakat ada beberapa jenis norma yang diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Norma agama. Norma agama merupakan pedoman hidup manusia bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma agama terdiri dari perintah, ajaran, dan larangan. Perintah adalah perbuatan yang harus dilakukan, larangan adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, sedangkan sanksi adalah konsekuensi atau hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melanggar peraturan. Sanksi norma agama adalah dosa yang balasannya akan diterima di akhirat nanti. 2. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan tidak tertulis yang bersumber dari hati nurani manusia. Norma ini mendorong manusia untuk senantiasa berbuat kebaikan dan mencegah berbuat keburukan. Sanksi jika melanggar norma kesusilaan bisa berupa penyesalan atau dicemooh dan dikucilkan oleh masyarakat. 3. Norma kesopanan. Norma kesopanan bersumber dari pergaulan manusia yang didasarkan atas hal-hal seperti kebiasaan, kepatutan, dan kepantasan yang berlaku dalam masyarakat. Sanksi dari norma ini umumnya berupa celaan atau ejekan dari orang lain yang bisa menimbulkan rasa malu pada pelanggaran. 4. Norma hukum. Norma hukum merupakan pelengkap atas norma-norma lainnya. Norma hukum bersumber dari negara atau pemerintah yang termuat dalam undang-undang. Norma ini bersifat memaksa dan memiliki sanksi tegas yang nyata. Sanksi tersebut memaksa dan mengikat kids. Contohnya antara lain berupa hukuman penjara atau denda. Fungsi norma. Norma memiliki peran penting di lingkungan masyarakat kids. Soalnya, kalau tidak ada norma, maka bisa terjadi kekacauan, keributan, atau kerusuhan. Nah, berikut ini fungsi norma. 1. Menciptakan kehidupan di masyarakat menjadi aman dan tertib. 2. Mencegah terjadinya benturan kepentingan di antara anggota masyarakat. 3. Menjadi pedoman bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. 4. Mengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan nilai yang berlaku. 5. Membantu mencapai tujuan bersama masyarakat. Nah kids, itu dia pengertian dan fungsi norma. Sekarang sudah semakin tahu ya. Sampai di sini dulu ya. Baik, tadi video pertama adalah tentang norma. Nah, kemudian sebelum materi video kedua, kalian akan Bapak berikan pertanyaan asesmen awal. Silakan siapkan kertas 1 lembar. Siapkan kertas 1 lembar, kemudian silakan dijawab. Nah, nanti jawaban kalian akan Bapak jadikan acuan sebelum kalian mempelajari tentang norma. Kemudian apa yang kalian dapatkan. Nah, setelah kalian mempelajari norma, kemudian apa yang sudah kalian ketahui. Baik, soal yang pertama. Jelaskan pengertian baik, boleh kalian lihat di depan. Norma menurut. Jelaskan pengertian norma menurutmu. Kemudian yang kedua, sebutkan macam-macam norma yang berlaku dalam masyarakat.
Pak Din kasih waktu 3 menit untuk dikerjakan. Kemudian nanti salah satu kelompok yang ada di kelompokmu silakan kumpulkan ke depan. Baik, silakan dikerjakan. Pada tayangan video tadi kan sudah dijelaskan apa itu Mama. Silakan kalian buat jawaban. Bisa ada? Jangan lupa tulis nama, kemudian kelas, dan nomor absen. Sudah selesai? Baik, silakan salah satu siswa untuk mengumpulkan jawaban teman-temannya per kelompok. Sudah? Baik, waktunya sudah selesai. Silakan untuk dirumuskan jawabannya. Ya. Ya. Ini. Baik, ini akan Bapak jadikan acuan buat nanti, yaitu sebelum kalian belajar tentang norma, apa yang kalian ketahui tentang norma, apa sih norma itu. Kemudian nanti setelah kalian
mempelajari tentang norma-norma ini, nanti akan ada Bapak kasih soal lagi agar Bapak mengetahui pemahamanmu tentang norma sudah sampai mana. Baik, kita akan memasuki video kedua, yaitu tentang kasus. Nah, ini sudah Bapak bagi menjadi 3 kelompok. Minggu lalu Bapak sudah memberikan pertanyaan kepada kalian. Makanya Bapak buat 3 kelompok sesuai dengan minat kalian atau gaya belajar peserta didik. Nah, pada kelompok gelis trigger, mana gelis? Gelis trigger masuk pada kelompok auditory. Kemudian Fadila Salsabila, Fadila masuk pada kelompok kinestetik. Kemudian Rere masuk pada kelompok visual. Nah, itu ya KPD yang nanti kalian kerjakan setelah kalian melihat tayangan video yang baik. Akan Pak Den tayangkan video kedua. Silakan diperhatikan dengan seksama. Silahkan untuk yang auditori, silahkan untuk mengamati video tadi ya. Kemudian untuk kelompok visual mengamati gambar-gambar tadi yang ditampilkan materi. Kemudian yang kelompok kinestetik yaitu membuat naskah drama. Baik, sebelum kalian mengerjakan LKPD, kita tepuk semangat terlebih dahulu. Oke, sebelum itu tangannya di atas. Peregangan tangan. Oke, siap? Tepuk semangat.
Nanti setelah kalian mengerjakan presentasi PowerPoint, silakan dibaca. Kinestetik silakan untuk membuat gimana? Ada pertanyaan? Bisa dibuatkan contoh bisa dijadikan makan. Ada paling Perintah sholat dalam Al-Qur'an terdapat ayat dalam Al-Qur'an surah
Kelompok visual sudah mengerjakan yang nomor 2. Kemudian kelompok auditori masih nomor 1. Kelompok kinesthetik ya, proses 4 yang ditulis, tapi masih ada 2 yang baik. Silakan dilanjutkan, dikerjakan. berisi perintah narasi. Contoh tadi apa? Ketika ada dia tidak segera melakukan. Ada nggak sesuatu dalam dasar hukumnya apa hukumnya? Itu ada. Inna sholat datang hari pasar mengikat. Sebenarnya sholat itu dapat menyadari dari perbuatan dan dijadikan sebagai hukum atau perintah. Perintah sholat kan ada. Ya, perintah sholat. Apa pada norma agama kan ada perintah dan larangan. Perintahnya apa? Perintah sholat ada nggak di dalam perintahnya? Terdapat perintah sholat di dalam kemudian kalau mau umum ada kan orang dilarang membunuh dan sebagainya kan di dalam agama pun ada tapi itu berbeda dengan hukum. Baik, silakan.
Kamu pelajaran. Untuk kamu bikin masalah. Jadi semua orang kira-kira apa? Adalah ada yang sudah selesai? Belum, Pak. Kelas kekuatan hukumnya. Ya, hukumannya dia bisa dikucilkan di materi contoh orang pacaran dengan melanggar norma kalau itu berasal dari di boleh
Sudah? Belum? Belum? Ya. Baik, waktunya berjalan. Boleh? Oke. Baik, 5 menit lagi. Kalau nanti masih kurang, Pak ditambah 5 menit lagi. Jadi 10 menit. Baik, waktu berjalan, ayo diselesaikan. Apa namanya? Ada kesulitan? Pelanggaran norma susila. Norma sosial. Norma agama. Dan susila. Tetap pada tadi kesusilaan tadi kan dicemooh. Kalau agama dia berisi perintah dan larangan. Ayo, 6 menit lagi.
lagi. 3 menit lagi. Beribadah bukan beribadah. Beribadah bukan beribadah. Apa itu beribadah? Ayo kamu yang lagi. Ya. Satu lagi. Ini setting sudah selesai. Tinggal dicek ulang. Ada yang kakinya tadi sih. Contoh kan boleh. Contoh. Oke, sudah. Sudah. Satu menit lagi. 1 minute again.
setiap kelompok mempresentasikan kerjasama kelompokmu tadi dalam mengerjakan lembar kerja peserta didik. Baik, Pak minta untuk kelompok auditor. Silakan untuk maju ke depan. Silakan satu orang untuk membacakan hasil presentasinya. Tidak usah terburu-buru agar teman-temannya paham. Baik, perhatian, tepuk semangat. Oke, baik, silakan kelompok auditor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok auditori ingin mempresentasikan hasil analisis kelompok kami. Yang pertama yaitu jenis norma. Norma hukum pengertian. Norma hukum merupakan aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bernegara. Sanksi penjara atau dikenakan denda. Kekuatan hukum terdapat larangan dalam Undang-Undang tahun 1945. Contoh penerapan tidak parkir sembarangan. Contoh perilaku menyimpang parkir sembarangan. Yang kedua yaitu norma agama. Pengertian norma agama adalah aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci. Sanksi yaitu dosa. Kekuatan hukum terdapat perintah sholat dalam agama. Contoh penerapan beribadah menurut kepercayaan masing-masing. Contoh perilaku menyimpang yaitu menolak ajakan beribadah. Yang ketiga yaitu normal sosial. Pengertian normal sosial merupakan kesopanan bersumber dari tata krama atau kebiasaan bermasyarakat. Sanksi dikucilkan dan dicemoohkan. Kekuatan hukum terdapat peraturan dalam masyarakat. Contoh penerapan tidak membuang sampah sembarangan. Contoh perilaku menyimpang membuang sampah sembarangan. Yang keempat yaitu norma susila. Pengertian norma ini berasal dari hati nurani manusia. Sanksi dikucilkan. Kekuatan hukum memperbedakan baik dan buruk. Contoh penerapan duduk dengan sopan. Contoh perilaku menyimpan duduk tidak sopan dan tertawa berdahak-dahak. Terbahak-bahak. Kalau terbahak-bahak itu berarti terbahak. Baik, dari kelompok satu adakah pertanyaan dari kelompok lain? Tanyao. Ke bahasa Inggris, tanyao. Boleh bertanya? Adakah yang ingin bertanya? Ya, adakah yang ingin bertanya? Sambil tangannya adakah yang ingin bertanya? Silakan bertanya. Kelompok sambil ingin bertanya atau tidak? Tanyao. Tanya. Bertanya, silakan. Kalau tidak ada yang bertanya, berarti kalian sudah paham apa yang disampaikan oleh kelompok auditor. Ya, Tere, silakan. Untuk jenis norma hukum, apakah ada contoh penerapan yang lainnya selain yang konstitusi sipil? Ya. Ada. Apa contohnya? Tidak memakai helm. Nah, tidak memakai Helm. Kalau tidak memakai helm itu kira-kira melanggar peraturan apa? Masuknya pada norma apa? Karena ada undang-undang tentang lalu lintas. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak.
Cukup beri tepuk tangan untuk kelompok. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kelompok visual, silakan untuk mempresentasikan pekerjaan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perhatikan. Kami mempresentasikan hasil kerja kelompok visual. Boleh semua. Jenis norma agama. Pengertian norma agama, aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Sanksi. Sanksinya dapat berupa dosa yang akan kita tanggung di akhirat kelak. Kekuatan hukum. Kekuatan hukumnya adalah perintah sholat yang tertera di dalam Al-Quran atau kitab suci agama lainnya. Dalam contoh penerapannya, kita dapat menjalankan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing. Untuk contoh perilaku penyimpangnya bisa berupa saat kita malas untuk beribadah dan melanggar aturan-aturan agama. Jenis norma yang kedua yaitu hukum. Pengertian dari norma hukum merupakan aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bernegara. Sanksinya adalah denda atau hukuman penjara. Kekuatan hukumnya aturan atau hukum yang tertulis di dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Contoh penerapan dari jenis norma hukum adalah memakai helm saat berkendara dan parkir pada tempatnya. Contoh yang menyimpang perilaku tersebut: berbonceng lebih dari 2 orang dan parkir sembarangan. Lalu yang ketiga, susila. Pengertian norma susila ini berasal dari hati nurani manusia. Sanksinya dapat dibenci oleh orang-orang sekitar. Kekuatan hukum. Kekuatan hukum peraturan dari masyarakat atau budaya masyarakat. Contoh penerapannya: penolong yang sedang kesusahan bertanggung jawab saat melakukan kesalahan. Lalu contoh perilaku menyimpang, tidak bertanggung jawab saat melakukan kesalahan. Dan yang terakhir, susila. Pengertian norma susila, kesopanan yang bersumber dari tata krama atau kebiasaan masyarakat. Sanksinya dapat berupa teguran, nasihat, dan serta dapat dikucilkan juga. Kekuatan hukumnya adalah peraturan dari masyarakat atau budaya masyarakat, sama seperti susila. Lalu contoh penerapan. Contoh penerapannya adalah duduk dengan sopan pada saat berada di tempat umum. Contoh perilaku menyimpang, duduk tidak sopan, tertawa terbahak-bahak, dan buang sampah sembarangan. Sekian presentasi dari saya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Yuk, ada yang ingin bertanya kepada Mbak Rere? Silahkan bertanya. Ayo kelompok auditori bertanya, kelompok kinestetik bertanya. Anyau, silakan bertanya. Ayo tanya, jika ada yang bertanya berarti sudah paham. Ya, kelompok auditori silakan bertanya. Sebutkan contoh menerapkan agama selain beribadah. Tidak melanggar aturannya. Penerapan contohnya apa ya kan? Puasa masuk enggak? Puasa, terus mengaji sesuai kitab agama masing-masing. Benar nggak? Kalau puasa kan ada perintahnya dalam Al-Quran. Apa? Ayo, apa? Perintah dalam Al-Quran ada? Puasa Ramadan itu ada perintahnya. Ya, apa? Ayatnya apa?
kasih dari saya. Jika ada kesalahan mohon dibicarakan baik-baik, jangan bilang dengan alasan yang tidak jelas. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kelompok kinestetik. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok kinestetik akan mempresentasikan hasil analisis. Nomor 1, jenis norma. Norma hukum. Pengertian. Norma hukum merupakan aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bernegara. Contoh drama penerapan. Edo selalu parkir di tempat yang sudah disediakan. Contoh perilaku yang menyimpang. Siska parkir di trotoar jalan raya sehingga mengganggu orang yang berkendara. Norma kesopanan. Pengertian. Norma sosial atau kesopanan bersumber dari tata krama atau kebiasaan masyarakat. Contoh drama penerapan. Berjalan agak lurus ketika ada orang yang lebih tua dari kita. Contoh perilaku menyimpang. Berjalan dengan santai ketika melewati orang yang lebih tua. Norma kesusilaan. Norma ini berasal dari hati nurani manusia. Contoh drama penerapan. Membuang sampah pada tempatnya yang sudah disediakan di tempat umum. Contoh perilaku menyimpang. Membuang sampah sembarangan di dalam laci meja. Norma agama. Norma agama adalah kaidah atau aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Contoh drama penerapan. Ketika ada orang yang sedang beribadah, kita tidak boleh mengganggu. Contoh perilaku menyimpang. Saat mendengar azan, sibuk main handphone hingga lupa waktu dan menunda-nunda sholat. Sekian dari saya. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Kelompok silakan bertanya. Tanya. Ayo bertanya. Sebutkan contoh drama penerapan norma sosial selain yang kamu tulis di situ. Boleh pinjam temannya, boleh bawa kursi pacaran. Itu pelanggaran norma loh. Itu pelanggaran norma boleh dicontohkan. Ambil kursi, dua, taruh ke depan. Ya, boleh silakan. Ambil kursi, dua. Kursinya bawa. Minta tolong yang putra bawakan kursi dua. Ini ditunjukkan dramanya juga maksudnya. Ya, kelompok kinestetik bisa menampilkan drama. Sini. Contoh. Sit down please, silakan duduk. Ini malu-malu karena memang ini tidak ada unsur hubungan. Jadi seperti ini ketika berada di tempat ramai, mereka berdua ini pacaran. Melanggar nggak norma kesusilaan? Apalagi menggunakan seragam SMP juga. Ini contoh konkret ya. Tapi mereka berdua bukan. Ya. Oke, silakan kembali ke tempat duduk. Terima kasih. Silakan. Nanti jangan pacaran betulan ya. Tiba-tiba pengen pacaran.
visual, dan kinestetik. Apa yang dapat kalian ambil kesimpulan dalam materi ini? Apa kesimpulannya? Salah satunya adalah kita harus mentaati norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Norma agama, kesusilaan, sosial, norma hukum. Kemudian untuk minggu depan kalian silakan dipelajari lagi materi tentang norma dan undang-undang dasar. Terus Bapak akan memberikan soal. Satu soal untuk kalian. Nanti silakan dikerjakan. Soalnya satu. Silakan ditulis di kertas. Waktunya 2 menit. Ya, langsung jawabannya saja ya. Perhatikan. Langsung kamu jawab jawabannya. Pertanyaannya, setelah kalian mempelajari tentang norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat, apa tindakan konkretmu dalam melaksanakan norma-norma tersebut? Waktunya 2 menit dari sekarang. Setelah kalian mempelajari norma-norma, konkret itu apa? Nyata, tindakan nyatamu apa? Contoh, norma agama. Saya akan menjalankan perintah agama sesuai dengan agama masing-masing. Contoh, silakan dikerjakan. Waktu 2 menit. Soalnya tadi, setelah kalian mempelajari tentang norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat, apa tindakan nyata atau tindakan konkretmu? Contoh, norma ketuhanan. Saya akan menjalankan perintah agama sesuai dengan agama yang saya anut, dan sebagainya dan sebagainya. Waktunya 2 menit. Berjalan. Ten. Ayo. Baik, selesai, silakan dikumpulkan. Baik, silakan dikumpulkan. Oke, silakan dikumpulkan.
Ayo, baik, perhatian. Silakan menuju pada Bapak. Dari pelajaran kita hari ini, apa yang kalian dapatkan? Contoh, apakah dengan menggunakan metode menggunakan proyektor ini kalian merasa senang? Kemudian apakah dengan menampilkan video-video tadi kalian senang? Baik, kalau seandainya ada bintangnya 5, maka pelajaran hari ini kalian kasih bintang berapa? 5, 4, 5. Oke, baik, untuk tepuk tangan untuk kita. Baik, anak-anakku sekalian, setelah nanti kalian berada di rumah, sekali lagi Bapak ingatkan untuk mempelajari ulang tentang norma dan undang-undang dasar. Adakah yang masih ingat undang-undang dasar? Ada. Baik, sebelum kita tutup, kita adakan kata berkait tentang undang-undang dasar. Baik, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Jajahan di atas dunia dan perjuangan dengan yang merdeka. Supaya berkehidupan maka rakyat Indonesia menyatakan ini kemerdekaannya. Yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan hidup melaksanakan ketertiban dunia dengan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, Kesatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perjuangan kewakilan, serta dengan mewujudkan bagi seluruh rakyatnya. Baik, tenang. Baik, silakan salah satu pimpin doa. Untuk menutup pelajaran kita hari ini, marilah kita akhiri dengan berdoa sesuai dengan percayaan masing-masing. Doa mulai. Baik, kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada